Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Harapan Pak Guru, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah anak-anak dapat menjelaskan dan mengubah bentuk pecahan tertentu menjadi bentuk pecahan lainnya. Bentuk-bentuk pecahan yaitu: 1. Pecahan biasa. Contohnya 3/4, di mana 3 ini disebut sebagai pembilang, sedangkan 4 disebut penyebut. Jadi, pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam pembilang per penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Contoh 2/4/5, di mana 2 yang disebut bilangan bulat, 4 disebut pembilang, dan 5 disebut penyebut. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan desimal. Contoh 12,12. Ya, dibaca 12,12, bukan 12,12. Angka yang di depan tanda koma dibaca serangkai. Jadi ada unsur puluhnya, ada unsur ratus, ada unsur ribu, dan seterusnya. Sedangkan angka di belakang tanda koma dibaca satu per satu angka. Yang keempat, bentuk persen. Persen ini artinya per 100. Sebagai contoh, 5%, artinya 5/100. Yang pertama, 1A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Langkah-langkah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu: 1. Ubah penyebut menjadi bilangan perpangkatan 10. Bilangan perpangkatan 10 itu antara lain 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, berbeda dengan kelipatan 10. Kalau kelipatan 10 itu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Sedangkan perpangkatan 10 itu 1 di depan tetap, yang bertambah atau berkurang adalah angka 0 yang ada di belakang. Langkah kedua, pembilang juga diubah. Jadi setelah kita ubah penyebut, kita harus mengubah juga pembilang. Pembilang dan penyebut diubah dengan cara dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang berikut, banyaknya angka yang ada di belakang tanda koma harus sama banyak dengan banyaknya 0 pada bilangan penyebut atau bilangan perpangkatan 10. Jadi, kalau perpangkatan 10-nya adalah 10, berarti pada pecahan desimalnya itu ada satu angka di belakang koma, karena di 10 ada satu angka 0. Kalau perpangkatan 10-nya 100, berarti di belakang tanda koma ada 2 angka,
sesuai dengan banyaknya 0 pada 100. Sebagai pedoman, ada beberapa bilangan yang bila dikalikan hasilnya adalah bilangan-bilangan berpangkatan 10. Antara lain, 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 5 kali 2 juga 10. 2 kali 50 dan 50 kali 2 sama dengan 100. 4 kali 25 dan 25 kali 4 sama dengan 100. 5 kali 20 dan 20 kali 5 sama dengan 100. Dan 8 kali 125 atau 125 kali 8 sama dengan 1000. Contoh pertama, 3/5 sama dengan, ya kita lihat di sini penyebut 5 harus diubah menjadi salah satu bilangan perpangkatan 10 yang ada di atas. Nah, kita ambil yang terdekatnya adalah merubah 5 jadi 10. Berarti 5 harus kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Karena 5 dikalikan dengan 2 atau penyebut sudah dikalikan dengan 2, maka pembilang 3 pun harus dikalikan dengan 2. Untuk itu kita naikkan 2 ke atas. 3 kali 2 sama dengan 6. 6/10 sama dengan, ya karena di sini 10 ada 1 0, maka ketika dijadikan pecahan desimal ada satu angka di belakang tanda koma. Angka yang ada di belakang tanda koma adalah angka 6 yang ada sebagai pembilang dipindahkan yang nantinya ada di belakang tanda koma. Kemudian kita beri tanda koma dan yang di depan harus 0. Karena bilangan kecil dibagi dengan bilangan besar selalu diawali dengan 0. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Contoh kedua, 2/25. Ya, pasangan dari bilangan 25 adalah 4. Berarti 25 harus dikalikan dengan 4 dan kita dapatkan bilangan perpangkatan 10-nya adalah 100. 25 dikali 4, 2 juga harus dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8/100 dijadikan pecahan desimal. Nah, di 100 ada 2 0, berarti pada pecahan desimal ada 2 angka di belakang tanda koma. Angka yang paling belakang adalah angka 8 yang ada di pembilang. Kita pindahkan di bagian belakang. Kemudian masih kurang 1 angka di belakang tanda koma. Kita tempatkan angka 0, tapi letaknya harus di depan 8, jangan di belakang 8. Jadi menjadi 08. Kemudian koma dan di depan diawali dengan 0. Jadi 2/25 sama dengan 0,08. Ya, contoh 3. Ini apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, untuk angka 17 lebih besar dari 10, maka 17 ini kita pindahkan sebagai jawaban. Karena ada 1 angka di belakang tanda koma, maka 1 angka itu adalah 7. Jadi koma berada antara 1 dan 7. Contoh keempat, 9/1000. Ya, karena di sini ada 3 0 pada 1000, jadi pada jawabannya ada 3 angka di belakang tanda koma. Angka yang paling belakang adalah angka 9 yang ada di pembilang. Nah, kita pindahkan ke bagian belakang. Masih kurang 2 angka lagi, kita tempatkan 2 angka 0 di depan 9.
Sekali lagi, jangan ditempatkan di belakang. Kemudian depannya ada koma dan di depannya lagi 0. Sehingga 9 per 1000 sama dengan 0,009. Yang berikut, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa ini dapat diubah menjadi pecahan campuran apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kita dapat mengubah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat pembagian bersusun dari pecahan itu. Setelah kita buat pembagian bersusun, hasil pembagian dijadikan bilangan bulat. Nah, bilangan yang letaknya di tengah. Sisa pembagian dijadikan pembilang, letaknya di atas. Dan sebagai penyebut, kita ambil penyebut yang sama. Jadi penyebutnya tidak boleh berubah. Contoh, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pertama, 11/4. Untuk menentukan berapa pecahan campur dari 11/4, kita lakukan pembagian bersusun. Meskipun angkanya ini sederhana, tapi kita buat salah satu contoh sebagai gambaran. Untuk itu kita buat lembar cakaran. Kita buat lambang pembagian bersusun. 11 tulis di dalam, 4 ditulis di luar. Hasil pembagian nanti di bagian atas. Ya, kita lihat ke perkalian 4. Berapa dikali 4 hasilnya mendekati 11 atau tepat 11, tapi tidak boleh melebihi 11. Ternyata kita dapatkan 2. 2 jika dikali lagi dengan 4 hasilnya 8. Kemudian kita kurangi 11 dengan 8, hasilnya adalah 3. Nah, di sini kita dapatkan hasil pembagiannya 2 yang nanti dijadikan sebagai bilangan bulat. Kemudian sisa pembagiannya 3, nah kita jadikan dia sebagai pembilang. Dan penyebutnya adalah penyebut yang sama. Kita pindahkan 4 sebagai penyebut. Bisa kita ambil dari penyebut situ atau dari yang kita jadikan sebagai pembagi. Dengan demikian, 11/4 pecahan campurannya adalah 23/4. Contoh lainnya, 25/6. Nah, apabila anak-anak melakukan pembagian seperti pada contoh pertama, maka anak-anak akan dapatkan hasil baginya adalah 4, sisa 1. Karena 4 kali 6 sama dengan 24, nah sisanya 1. Dari hasil ini, hasil pembagian 4 kita jadikan sebagai bilangan bulat. Sisa pembagiannya 1 kita jadikan sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah 6. Jadi 25/6 sama dengan 41/6. Yang berikut, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Langkah-langkah untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang pertama, penyebut harus diubah menjadi 100. Karena persen artinya per 100, berarti penyebutnya harus 100. Ubah penyebut menjadi 100, kemudian ubah juga pembilang. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Sebagai gambaran, ada beberapa pasangan bilangan yang bila dikalikan hasilnya 100, yaitu 2 kali 50 atau 50 kali 2, 4 kali 25 atau 25 kali 4, 5 kali 20 atau 20 kali 5, dan 10 kali 10. Contoh,
Pertama, 11 per 20 sama dengan, ya, 20 pasangannya dengan 5. Berarti 20 kita kalikan dengan 5. 20 kali 5 sama dengan 100. Karena penyebut sudah dikalikan dengan 5, maka pembilang 11 harus dikalikan juga dengan 5. 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, 55 per 100 kita jadikan sebagai persen. Kita hanya memindahkan 55 sebagai jawaban. Kemudian kita tempatkan lagi lambang persen. Jadi 11 per 20 sama dengan 55%. Contoh kedua, 13 per 100. Karena di sini penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu kita kalikan lagi dengan bilangan lain. Kita hanya memindahkan 13 sebagai jawaban, lalu diikuti dengan lambang persen. Yang lainnya, 7 per 10 sama dengan, ya, kalau penyebutnya 10, kita hanya menambahkan 1 nol pada pembilang. Jadi 7 menjadi 70. Lalu diikuti dengan lambang persen. Jadi 7 per 10 sama dengan 70%. Berikutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu penyebut kali bilangan bulat tambah pembilang per penyebut. Contoh, 32 per 5 sama dengan, ya, penyebutnya 5 dikali bilangan bulat 3 tambah pembilang 2 per 5 penyebutnya tetap sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 tambah 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Jadi 32 per 5 sama dengan 17 per 5. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Cara pertama yaitu ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian ubah lagi menjadi pecahan desimal. Contoh, 31 per 4 sama dengan 4 kali 3 tambah 1 per 4 sama dengan 4 kali 3 12 tambah 1 sama dengan 13 per 4. Ya, 13 per 4 kita ubah lagi penyebut 4 menjadi bilangan perpangkatan 10. Nah, kalau kita ingat kembali ke penjelasan sebelumnya, 4 bisa diubah menjadi bilangan perpangkatan 10 yaitu 100 dengan cara dikalikan dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Ya, karena 4 sudah dikalikan 25, maka pembilang 13 dikali juga dengan 25 sama dengan 325 sama dengan, ya, karena di sini pada 100 ada 2 nol, maka pada pecahan desimal ada 2 angka di belakang tanda koma. Ya, kita turunkan seluruh angka yang ada pada pembilang, lalu 2 angka di belakang tanda koma adalah 25. Jadi koma berada di antara 3 dan 2. Yang cara kedua, bilangan bulatnya tetap
dan berada di depan tanda koma, yang diubah hanya pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh yang sama seperti contoh pertama. 3/1/4 sama dengan 3 tambah bilangan bulatnya tetap, yang diubah hanya pecahan biasa 1/4. 4 diubah jadi 100, yaitu 4 kali 25. Ya, 1 juga harus dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Sama dengan 3 tambah 25/100 sama dengan 0,25. Sama dengan, ya, 3 tambah 0 sama dengan 3,25. Jadi 3/1/4 sama dengan 3,25. Jadi 3/1/4 sama dengan 3,25. Yang berikut, mengubah pecahan campuran menjadi persen. Kita lakukan dengan langkah-langkah. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian ubah penyebut menjadi 100, dan ubah juga pembilang. Contoh 24/5 sama dengan 5 kali 2 tambah 4/5 sama dengan 5 kali 2 10 tambah 4 sama dengan 14/5. 14/5 kita ubah menjadi persen. Untuk itu 5 kita kalikan dengan pasangan bilangannya sehingga hasilnya adalah 100, yaitu 5 kali 20. Dengan demikian 14 juga dikalikan 20 sama dengan 280, sama dengan 280 diturunkan diikuti dengan lambang persen. Jadi 24/5 sama dengan 280%. Yang ketiga, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah dahulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut bilangan perpakatan 10. Kemudian, banyaknya angka di belakang tanda koma sama dengan banyaknya 0 pada bilangan berpangkatan 10 atau penyebutnya. Jika pembilang dan penyebut bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau FEB dari pembilang dan penyebut tersebut. Contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh pertama, 0,8 sama dengan, ya, di sini karena ada satu angka di belakang tanda koma, jadi penyebutnya adalah 10. Untuk mendapatkan pembilangnya, kita naikkan angka yang di belakang tanda koma, yaitu 8. 8/10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan 2. Jadi 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Contoh kedua, 0,36 sama dengan, ya, karena ada dua angka di belakang tanda koma, jadi penyebutnya adalah 100. Pembilangnya kita naikkan angka di belakang tanda koma, yaitu 36. Ya, 36 juga masih bisa disederhanakan
Ya, karena angkanya cukup besar, jadi kita bisa sederhanakan dengan menggunakan pembagian berkotak. Untuk itu kita buka lembar cakaran. Kita tulis 36 dan 100 seperti ini, lalu kita garis bawahi. Ya, kedua bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima 2. Ya, ternyata kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 2. Kita tempatkan 2 sebagai pembagi di sebelah kiri tanda garis datar. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 100 bagi 2 sama dengan 50. Ya, karena masih bisa dibagi lagi, kita lanjutkan pembagian. Keduanya pun masih bisa dibagi dengan 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 50 bagi 2 sama dengan 25. 9 dan 25 sudah tidak bisa disederhanakan, karena 9 hanya bisa dibagi dengan 3, 25 hanya bisa dibagi dengan 5. Nah, pembaginya berbeda. Untuk mendapatkan pembagi terbesarnya, kita kalikan 2 pembagi yang sudah ada, yaitu 2 dan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dengan demikian 36 dan 100 disederhanakan dengan cara membagi keduanya dengan 4. 36 bagi 4 dan 100 dibagi 4. 36 bagi 4 sama dengan 9. 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi 0,36 sama dengan 9 per 25. Contoh berikut, 0,3 sama dengan, ya, penyebutnya 10 karena ada satu angka di belakang tanda koma. Pembilangnya kita naikkan angka di belakang koma, yaitu 3. 3 per 10 ini tidak bisa disederhanakan. Jadi jawabannya adalah 3 per 10. Contoh lain, 1,03 sama dengan, ya, karena ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Untuk pembilang kita naikkan semua angka, kemudian yang kita hilangkan cuma tanda koma, jadi pembilangnya adalah 103. 103 pun tidak bisa disederhanakan kecuali kalau diubah ke pecahan campuran. Contoh berikut, 0,07 sama dengan, ya, 7 kita pindahkan di atas, sedangkan penyebutnya adalah 100. Yang berikut, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan campuran jika angka di depan tanda koma bukan 0 dan dapat diselesaikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, angka di depan tanda koma dijadikan bilangan bulat. Yang kedua, angka di belakang tanda koma dijadikan pembilang. Kemudian penyebutnya adalah bilangan perpangkatan 10. Ya, jika pembilang dan penyebut pada pecahan campuran dapat disederhanakan, maka harus disederhanakan, sedangkan bilangan bulat tidak diubah. Contoh 1,2 sama dengan 1 dijadikan sebagai bilangan bulat, 2 dijadikan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya adalah 10 karena pada pecahan desimalnya ada satu angka di belakang tanda koma. Nah, di sini kita lihat 2 per 10 masih bisa disederhanakan. Untuk itu kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan FVB-nya. Kita pindahkan 1 karena yang disederhanakan cuma 2 dan 10.
2 dibagi 2, 10 juga harus dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kita pindahkan 1 sebagai bilangan bulat. 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 1,2 sama dengan 1/5. Jadi 1,2 sama dengan 1/5. Contoh lainnya, 3,08. 3 dijadikan bilangan bulat, letaknya di tengah. 0,8 kita ambil hanya 8 dan kita jadikan sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya harus 100 karena di belakang tanda koma ada 2 angka. Jadi harus ada 2 nol pada bilangan perpangkatan 10. Itu 100. Nah, di sini 8 dan 100 juga bisa disederhanakan. Untuk itu kita sederhanakan. Namun sebelumnya kita pindahkan dulu 3. 8 dan 100 EPB-nya adalah 4. Jadi 8 dibagi 4 dan 100 dibagi 4 sama dengan, kita pindahkan lagi 3. 8 bagi 4 sama dengan 2. 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi 3,08 sama dengan 32/25. Yang berikut, mengubah pecahan desimal menjadi persen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah dahulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut bilangan perpangkatan 10. Ya, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jika penyebut bukan 100, maka harus diubah menjadi 100, kemudian pembilang diubah juga. Contoh, 0,9 sama dengan 9 dijadikan pembilang, penyebutnya adalah 10. Kemudian kita jadikan penyebut 100. Di sini penyebutnya 10 berpasangan dengan 10 atau dikalikan dengan 10 supaya hasilnya adalah 100. Untuk itu pembilang 9 juga harus kita kalikan dengan 100. 9 kali 10 sama dengan 90. 10 kali 10 sama dengan 100. Sama dengan, ya, 90 diturunkan sebagai jawaban dan diikuti dengan lambang persen. Jadi 0,9 sama dengan 90%. Contoh lainnya, 0,125 sama dengan, ya, 125 dinaikkan, penyebutnya adalah 1000 karena di belakang tanda koma ada 3 angka. Jadi harus 1000 karena di 1000 ada 3 nol. Kita ubah 1000 menjadi 100. Nah, kalau 10 tadi jadi 100, dia naik, maka harus dikali. Tapi kalau 1000 jadi 100, dia turun. Jadi harus dibagi. Untuk itu kedua bilangan ini harus dibagi dengan 10. Di 125 bagi 10 dan 1000 dibagi 10. Sama dengan 125 bagi 10 sama dengan 12,5. 1000 bagi 10 sama dengan 100. Sama dengan, ya, 12,5 diturunkan dan diikuti dengan lambang persen. Jadi 0,125 sama dengan 12,5%. Berikut mengubah persen menjadi pecahan biasa
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah dahulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Jika pembilang dan penyebut bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau FEB dari pembilang dan penyebut tersebut. Contoh, 20% sama dengan 20 dijadikan pembilang dan persen berarti per 100. Nah, di sini kita lihat 20 dan 100 bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan lagi. Nah, bila kamu melakukan pembagian, maka akan mendapat pembagi terbesarnya adalah 20, atau FEB dari 20 dan 100 adalah 20. Untuk itu kedua bilangan ini kita bagi dengan 20. 20 bagi 20, 100 juga harus dibagi 20. 20 bagi 20 sama dengan 1, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Contoh berikut, 7% sama dengan 7 dijadikan pembilang dan persen arti per 100. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, maka jawabannya hanya 7/100. Yang lainnya 39%, 39 dijadikan sebagai pembilang, persen diganti dengan 100. Nah, 39/100 juga tidak bisa disederhanakan, jadi jawabannya hanya 39/100. Berikut mengubah persen menjadi pecahan campuran. Bentuk persen dapat diubah menjadi pecahan campuran jika angkanya lebih dari 100%. Dengan langkah-langkah. Yang pertama, ubah dahulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Kemudian jika pembilang dan penyebut dapat disederhanakan, maka harus disederhanakan. Contoh, 135%. Nah, di sini sudah lebih dari 100. Jadi kalau dia kurang dari 100, maka tidak bisa diubah ke pecahan campuran. 135 dinaikkan sebagai pembilang, penyebutnya adalah 100. Sama dengan 135 bagi 100 sama dengan 1, sisanya adalah 35 dan penyebutnya adalah 100. Nah, di sini 35 dan 100 bisa disederhanakan. Untuk itu kita sederhanakan lagi. Kita pindahkan 1. 35 dan 100 kita bagi dengan 5. 35 bagi 5, 100 dibagi 5. 1 kita pindahkan. 35 bagi 5 sama dengan 7. 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi 135% sama dengan 1/7/20. Contoh lain, 217% sama dengan 217 sebagai pembilang, penyebutnya 100. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. 217 bagi 100 sama dengan 2. Sisanya 17 dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap 100. Karena 17 dan 100 tidak bisa disederhanakan lagi, jadi 217% sama dengan 217/100. Yang berikut,
Mengubah persen menjadi pecahan desimal. Langkah-langkah mengubah persen menjadi pecahan desimal. Yang pertama, ubah dahulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Kemudian, pecahan desimalnya selalu ada 2 angka di belakang tanda koma. Contoh, yang pertama, 8% sama dengan, kita ubah dulu ke pecahan biasa, 8 dijadikan pembilang per 100 sama dengan, karena di 100 ada 2 nol, maka jawabannya ada 2 angka di belakang tanda koma, yaitu 0 dan 8. Jangan 8 dan 0. Jadi jawabannya adalah 0,08. Jadi 8% sama dengan 0,08. Untuk kedua, 24% sama dengan 24 dijadikan pembilang per 100 sama dengan 0,24. Jadi 24% sama dengan 0,24. Ya anak-anak, itulah penjelasan Pak Guru tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Ada tugas yang nanti dikerjakan dan akan dikirim jawaban melalui WhatsApp. Ya anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.